Bapak, angin terlalu kencang di luar. Istirahatlah di dalam. Justru yang seperti ini yang aku cari, Bu. Kening Bapak nampak berkerut. Jangan terlalu banyak berpikir, Pak. Anak-anak belum pulang, Bu. Sebentar lagi, Pak. Tapi Bapak jangan terlalu lama di luar. Istirahatlah. Besok kita akan melakukan beberapa jam perjalanan ke Magelang. Karena itu, biarlah aku menikmati waktu-waktu terakhir di rumah ini, Bu. Enjih, Pak. Sudah kamu siapkan yang harus kita bawa besok ke Magelang, Bu? Sudah, Pak. Nanti saya siapkan. Wow, udara di Magelang sejuk ya, Bu. Kita tinggal di sini sampai berapa lama, Bu? Ayo, sini dek sini. Rumah ini yang akan kita tinggali, Bu. Semoga Jenderal nyaman di tempat ini. Teguh, cup-cup le, anak ganteng. Apabila nanti Ibu menginginkan tata letak perabot di rumah ini akan dirubah, nanti bisa tinggal perintah saya. Biar nanti Bapak melihat suasananya dulu. Nggih, Bu. Kamar kita di mana, Bu? Ayo tengok sendiri. Kecurigaanku selama ini selalu saja besar terhadap Belanda. Semoga tidak pernah ada anggapan dari mereka bahwa tentara nasional kita ini sedang lemah karena aku yang sedang berada di tempat ini. Kami selalu memantau perkembangan pemerintahan di Yogyakarta, Pak. Sejauh mana coba? Perundingan demi perundingan sedang berlangsung dengan Belanda. Itulah yang aku maksud. Belanda itu terlalu licik. Berapa banyak perundingan yang telah kita lakukan. Dan selalu saja berujung dengan pengkhianatan dari pihak mereka. Perundingan Renville, Linggarjati, Meja Bundar. Seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman buruk tersebut dan lebih berhati-hati. Semoga saja, Pak, Bapak Presiden dan para petinggi lainnya bisa lebih berhati-hati. Aku yakin dengan Presiden Soekarno. Hanya saja beliau tetap membutuhkan orang-orang yang ulung dalam perundingan. Yang kita inginkan adalah
pengakuan atas kemerdekaan Indonesia yang utuh dari Sabang sampai Merauke, bukan sebagian atau dengan syarat-syarat yang selalu dilakukan oleh pihak mereka dalam perundingan-perundingan sebelumnya. Percayakan saja pada Presiden Soekarno, Sri Sultan, dan tokoh yang lainnya, Pak. Panjenengan dan kita semua selalu berdoa. Semoga hasil proses perundingan-perundingan dapat sesuai apa yang kita inginkan sebagai bangsa Indonesia. Kalau soal berdoa itu pasti, Bu. Dan apabila negara memanggilku untuk angkat senjata kembali, pasti aku lakukan. Tapi Bapak istirahat terlebih dahulu. Sudah malam, Pak. Negara dan kita semua masih membutuhkanmu, Pak. Kami undur diri dulu, Pak. Mohon izin. Kami juga akan istirahat. Anak-anak sudah tidur semua, Bu. Sudah beberapa waktu yang lalu, Pak. Ayo kita ke tempat ibu dulu. Ibu sedang menjahit apa, Bu? Seragam punya Bapak, Nak. Ya, memangnya Bapak mau berperang lagi ya, Bu? Bu, bukankah kita sudah merdeka, Bu? Kenapa masih harus berperang? Bapak tidak akan kemana-mana. Di rumah saja bersama kalian. Tidak akan perang lagi kan, Pak? Tidak. Tidar, ajak adik-adikmu ini main, Dar. Kamu pasti kangen dengan alat jahitmu di Jogja, toh, Bu? Kenapa tidak kamu minta bawa ke sini saja dulu? Mesin jahit itu yang tahu rasa rindu dan was-was saya, Pak. Ternyata mengurus anak, bermain dengan mereka seharian belum cukup kuat mengalihkan rasa rindu dan was-was menunggu Bapak dalam bergerilya. Maka mesin jahit itulah yang kugunakan untuk melampiaskan rasa rinduku terhadapmu, Pak. Bisa jadi semua baju tak berlubang, Bu. Selalu ingin kamu jahit. Ah, Bapak bisa ngendiko seperti itu. Toh Bapak tidak merasakan apa yang aku rasakan waktu itu. Menyusun mimpi ketika langit masih abu-abu, dalam pengorbanan suci di tanah perjuangan untuk kemerdekaan dan kebebasan yang nyata. Aku patikan setiap kenangan jadi berarti. Apalagi waktu itu Teguh masih ada dalam kandunganku, Pak. Anak itu yang mungkin lebih tahu rasa rindu dan kekhawatiranku, Pak. Aku paham dengan kekhawatiranmu saat itu, Bu. Menjadi seorang istri pejuang
memang harus selalu siap untuk seperti itu. Loh, ternyata baju ini juga masih kamu simpan, Bu. Tentu saja masih aku simpan, Pak. Ini adalah seragam pertama kali panjenengan menjadi anggota PETA, Pak. Dan kami bangga waktu itu melihat panjenengan sangat gagah. Assalamualaikum, Yadi. Mas Dirman wis dadi tentara. Yo, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, anak-anak, Bapak pulang. Anak-anak, ya. Tunggu dulu, baris dulu yang rapi. Bapak pingin lihat kalian satu persatu. Akhirnya, Bapak lulus dari PETA. Bapak mau lihat apakah anak-anak Bapak tambah besar apa belum? Ternyata tambah besar. Bapak seneng. Kamu senang dengan pakaian yang Bapak pakai ini, Tidar? Bagus, Pak. Boleh memakainya juga? Boleh. Tapi kalau kamu sudah besar ya. Ya. Wah, Bapak bawa bedil. Ini bukan bedil mainan ya. Tidak boleh buat main-main. Nanti bahaya. Bisa meledak. Nggih, Pak. Ayo, sekarang Bapak dipeluk. Anak-anak hebat, Bu. Semoga besok bisa dipakai juga oleh Tidar, Bu. Bapak menginginkan Tidar menjadi tentara seperti Bapak. Membela negara tidak harus menjadi seorang tentara, Bu. Harapanku hanya satu pada anak-anakku, yaitu bisa mengisi kemerdekaan ini dengan penuh arti. Biarlah bapaknya ini yang berjuang angkat senjata untuk kemerdekaan. Tak kenal gentar kau bergerak. Sirsan, kita istirahat saja dulu di sini. Jangan dipaksakan. Siap Jenderal. Demi
Pasukan, kita istirahat dulu di sini. Meskipun istirahat, kalian harus tetap waspada. Kau nyalakan, kau kobarkan, kau berikan. Demi itu kebebasan bertempur Kowe ngeleh ora? Rasa teko. membela apa yang semestinya Kuat ora? Ah, kuat. Ora apa-apa. Pripun Jenderal? Wan. membela apa yang Tujuan nih. semestinya kau bela dan berkibarlah bendera Berikan pada prajurit yang lain. Bagi pada yang lain. Bagaimana perbekalan? Kal habis. Pripun Pak? Ya kowe rene. Tengi. Entek. Mambu abaku sisan. Yo. Tugasmu sekarang adalah mencari apa yang bisa dimakan. Siap. Lek Sadia yo. Boten Pak, boten. Lek Sadi kowe. Kulo tiang mriki Pak. Oi! Ono telik Sadi. Waspada, lindungi Jenderal. Kulo tiang mriki Pak. Kulo betakaken nangka Pak. Wis. Monggo Den, napa malih ingkang saged kula upayakaken kagem biyantu perjuangan. Saged namung menika. Matur nuwun sanget, Pak. Makanan ini untuk kalian semua. Ayo dimakan. Tapi Jenderal, Aku tidak akan memakannya sebelum kalian makan. ya boleh. Simpan baik-baik ya, Bu, untuk kenang-kenangan.
Tidar, tidurlah, sudah malam. Besok kalian semua sekolah. Ajak adikmu tidur. Ya, Bu. Sudah bobok, Mbok? Sampun. Teguh belum bobok? Cup. Kenapa, Mbok? Nampaknya karena udaranya dingin, Bu. Anak-anak sudah tidur, Bu. Hanya Teguh, Pak, yang masih rewel. Kenapa anak itu, Bu? Udara dingin di Magelang harus membuatnya sedikit beradaptasi, Pak. Berbahagialah dia, Bu. Karena sekarang dia banyak ditunggui bapaknya. Saat dia lahir, ketika panjenengan dan pasukan bergerilya sampai ke Sobo, Pak. Dia ku beri nama Muhammad Teguh, agar perilakunya seperti Kanjeng Rasul nantinya. Dan teguh memegang amanat untuk kehidupannya. Teguh mengingatkanku pada penderitaan panjenengan saat bergerilya, Pak. Panjenengan tahu, Pak, saat penguburan ari-ari anak kita, Pak, aku tak kuasa menahan tangis. 1 hari sebelumnya, aku mengirimkan surat untukmu, meminta nama putra kita ke-7 itu, Pak. Tapi memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke Sobo, Pak. Aku selalu dihantui oleh rasa khawatir oleh kesehatanmu, Pak. Justru sebaliknya, Bu. Ketika sampai di Sobo, terjadilah keajaiban. Badanku terasa segar sekali. Aku berdoa agar kesehatanku benar-benar pulih. Suparjo bilang, Gusti Allah telah menolongku dan keajaiban terus menaungiku. Aku benar-benar terharu saat itu. Aku selalu bertambah semangat ketika melihat para prajurit dan penduduk setempat memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Aku selalu berdoa untuk mereka, sebagaimana halnya aku berdoa untukmu dan anak-anak kita. Karena pada waktu itu, sesudah Pak Dirman itu menjabat menjadi Panglima Besar, itu jarang sekali beliau itu pulang ke rumah, karena tugas-tugas beliau yang sangat banyak sekali, dan itu membutuhkan tenaga dan pikiran beliau, karena saat itu juga zaman penjajahan ya, jadi kita belum merdeka 100% ya saat itu. Jadi pada waktu itu, jadi kalau Pak Dirman Kondur itu pulang dari kerja, itu kakak-kakak saya itu sudah tidur semua. Sedang pagi sebelum kakak-kakak saya bangun, Pak Dirman juga sudah pindah kantor. Ya, itu. Jadi ya boleh dikatakan jarang sekali ketemu. Cuma yang mendidik itu adalah ibu dengan kata-kata dari Pak Dirman sendiri. Jadi kita seakan-akan walaupun ibu yang mendidik kita, tetapi seakan-akan bapak juga ikut mendidik kita. Gitu. Dan ibu selalu memberikan pengertian bahwa betapa beratnya tugas yang diemban dari negara ditugaskan kepada Pak Dirman. Jadi putra-putrinya juga menyadari itu semuanya. Jadi ya begitulah, kita ini dididik oleh seorang ibu itu, tetapi juga ibu itu selalu membawakan nama Pak Dirman. Misalnya ya, tadi
bapakmu datang, tapi kamu semua sudah tertidur. Bapakmu hanya mencium keningmu satu-satu. Itu sudah merupakan kasih sayang daripada seorang ayah terhadap putranya. Jadi tadi waktu bapak mau berangkat juga melihat putra-putrinya masih tertidur lelap. Itu beliau juga membelai lalu berangkat ke kantor. Jam segini, tapi masih dingin ya Pak. Inilah Magelang, Bu. Aku juga sudah lama kesengsem dengan tempat ini. Sejuk, indah. Tentu saja, karena dikelilingi pegunungan. Dan di tengah-tengahnya ada Pakuning Tanah Jawa, Bukit Tidar, yang dulu diberi nama juga Gumuk Lintang, sebuah bukit yang mengandung energi luar biasa. Dan di tempat itu pula lah menjadi tempat petilasan Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di wilayah ini. Itu sebabnya pula Bapak memberikan nama Tidar kepada anak kita yang pertama. Pada kehamilanmu yang pertama, pernah aku mampir ke Magelang. Dan aku melihat energi yang luar biasa Bukit Tidar sebagai Pakuning Tanah Jawa. Oleh karena itulah aku memberi nama anak kita yang pertama Tidarwono. Kamu masih ingat, Bu? Zaman kita remaja, kita juga sering berteduh di bawah pohon seperti ini. Dan kita bercerita tentang banyak hal. Ah, Bapak, malu aku kalau harus mengingat yang demikian. Kenapa mesti malu? Kamu akan bercerita dengan gamblang tentang Pak D, Haji Mukmin, yang selalu melarang dan tidak setuju dengan hubungan kita. Alfia, kau kenal dengan anak pengusaha minuman itu toh? Mboten, Pak D. Dia sedang sekolah di kedokteran. Pada lelaki seperti itulah kamu bisa menaruh harapan. Kalaupun dia sudah selesai sekolah, tidak ada rumah sakit yang mau menggajinya, dia bisa mengelola perusahaan milik ayahnya. Tak akan pernah kau kekurangan duit nantinya. Pia, kalau ada orang tua ngomong, didengarkan dulu. Duduk dulu, Pia.
Apa perlu kau kuantar ke sana? Atau setidaknya potretmu saja yang kubawa ke sana? Kenapa? Kau tidak setuju? Masa perempuan yang dulu datang Pak De? Memangnya saya ini contoh batik yang bisa ditawar-tawarkan? Ini anak dikasih tahu orang tua malah jawab. Sampean juga kok malah diam. Ini demi masa depan anakmu itu loh. Kalau aku sih manut saja dengan yang lakoni. Seusia dia sekarang ini sedang gonjang-ganjing, tidak bisa melihat jauh dengan masa depannya. Apa kamu lebih suka bergaul dengan anak pensiunan itu? Namanya Sudirman. Pak D tidak pernah memperdulikan namanya. Yang Pak D pedulikan adalah bibit bobot bebet. Apa sejak lahir Pak D sudah sukses menjadi pengusaha hotel seperti sekarang? Oh, semua ini hasil kerja keras Pak Dev ya. Kalau nantinya Sudirman mau bekerja keras, apa Pak D tidak percaya kelak dia juga bisa sukses? Jangan anggap semua laki-laki di negeri ini sama dengan Pak Demu ini, Via. Pak D terlalu jumawa. Welah, sampean kok diam saja? Itu anak wedok loh. Lah aku kon kudu kon piye, Kak? Welah. Alhamdulillah, kok Bapak tetap menyetujui hubungan kita ya? Dan Pak D tetap pada pendirian beliau membenci panjenengan. Sampai akhirnya Pak D menyaksikan dengan sendiri panjenengan dilantik sebagai seorang jenderal besar. Kita pindah di dalam, Pak. Sarapan sudah disiapkan, Mbok. Iya, Bu. Bagaimana dengan hari ini, Pak? Keadaan makin darurat, Bu. Izinkan Bapak kalau sewaktu-waktu harus disiagakan. Apa ini, Pak? Baju dan bedak. Soalnya kalau sewaktu-waktu ada serangan udara, semua toko akan tutup. Astagfirullahaladzim. Bedak sebanyak ini untuk apa, Pak? Biar bagaimanapun, Ibu harus terlihat tetap cantik. Tapi satu dus saja bisa untuk sebulan lebih, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu senang, Bu? Bagaimana, Pak? Apa yang dirasakan? Mau Ibu lulur lagi dengan minyak angin? Tidak usah, Bu. Kamu tunggui aku saja di sini. Iya, Pak. Mbok nah, Mbok. Mbok. Nggih. Tolong ambilkan Bapak air hangat. Nggih, Ndoro.
Bagaimana keadaan Bapak, Mbok? Mboten ngertos, tapi nampaknya kok malah tambah parah. Apa kita bawa ke panti rapih kembali? Bapak sudah tidak mau. Tidak mungkin kita paksa beliau. Ibu, bagaimana? Sudah tidak kurang, Ibu mencoba meyakinkan, tapi Bapak tetap menolak. Mungkin yang bisa membujuk beliau hanya Presiden Soekarno langsung. Ya. Sudahlah, Bu. Kamu sudah ngantuk. Tidur sajalah. Saya akan menunggu panjenengan sampai tertidur, Pak. Akhir-akhir ini panjenengan sulit tidur, Pak. Kamu jangan malah sakit karena menunggui orang sakit. Maka Bapak harus cepat sembuh. Anak-anak sudah tidur, Bu. Sudah. Tolong jaga dan rawat mereka baik-baik, Bu. Maafkan aku kalau selama ini tidak membantumu merawat dan menjaga mereka. Pasti, Pak. Aku akan merawat mereka. Dan pastinya Bapak juga ikut merawat mereka kok. Wejangan-wejangan panjenengan akan selalu mereka ingat kok, Pak. Terima kasih juga padamu, Bu, yang selama ini dengan sabar merawatku dengan kasih sayang. Bapak ngendiko apa toh? Ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang istri. Doakan aku ya, Bu. Nyuwun sewu, Bu. Apakah obatnya sudah diminum oleh Bapak? Sudah, dokter. Ibu istirahat dulu, biar nanti para ajudan yang menggantikan menunggui Bapak. Bapak, istirahat juga dulu ya. Ya. Bu. Ya? Maaf, Bu. Ada surat yang dikirimkan oleh kurir untuk Bapak. Dari mana? Dari Jogja. Terima kasih, Mas. Ya. Dari Jogja? Iya. Semoga ada kabar baik dari Jogja yang membantu, menyehatkan, dan menguatkan Jenderal. Semoga saja. Bung Karno sudah tiba di Jakarta, Pak. Sudah, Bapak sare saja. Jam berapa sekarang, Bu? Jam 12 kurang 10, Pak. Sakit, Bu. Yang sabar, Pak.
Jumat, gerak. Tegak, gerak. Bapak, Udara begitu segar hari ini. Bapak juga nampak begitu sehat hari ini. alhamdulillah. Pegang teguh disiplin tentara, lahir dan batin. Jasa pahlawan kita telah tertulis dalam buku sejarah Indonesia. Kalian sebagai putra Indonesia wajib turut mengisi buku sejarah itu. Siap, Jenderal. Oktober, Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditandatangani. Bung Karno menyatakan, kalau Republik Indonesia Serikat yang kita capai saat ini bukanlah tujuan utama. 18 November 1949, Kabinet Republik Indonesia menyatakan menerima persetujuan meja bundar. Kamis 15 Desember 49, beberapa hari yang lalu, aku menerima kabar sidang KNIP 226 suara setuju dan menerima hasil KMB. Sabtu 17 Desember di Bangsal Siti Hinggil telah dilakukan pelantikan Presiden RIS yang pertama, Soekarno. Bapak, sudahlah. Urusan negara sekarang sudah ada yang memikirkan. Menyusun mimpi ketika langit masih abu-abu, dalam pengorbanan suci di tanah perjuangan. Astagfirullahaladzim. Untuk kemerdekaan dan kebebasan yang nyata, aku patikan setia kenangan jadi berarti. Nuwun, Mbok. Bagaimana, Pak? Antara buah cinta begitu cerah dan senyum sendumu, Aku sudah tidak kuat lagi, Bu. Atas jiwa rapuh, terima kasih atas semua yang telah kamu berikan padaku. Rumah peraduan kita yang sempat hilang lama. Jaga anak-anak. Jangan ngendiko seperti itu, Pak. Bapak harus kuat. Cinta biru kami terbungkus cinta merah putih dan menghangat dengan kamu harus ikhlas, Bu. Yang terus terjaga. Semua orang ada saat doakan aku, tuntun aku
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk kemerdekaan dan kebebasan yang nyata, aku patrikan setiap kenangan jadi berarti. Di sini cinta biru kami terbungkus cinta merah putih menghangat dengan tatapan teduh dan kasihmu. Yang terus terjaga dalam kesakitanmu.